Nabda apa sih kan? Nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan amal yang saleh serta menuntun kita kepada jannahnya, kepada surganya. Ya, insyaallah masih kita lanjutkan kajian tentang sebuah kitab yaitu Buyutun yuhibbuhallahu wa rasuluh wa tadkhuluhal malaikah, tentang rumah-rumah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dimasuki oleh para malaikat rahmat. Yang insyaallah yaitu akan kita jelaskan ciri-ciri, sifat-sifat rumah-rumah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasuki oleh para malaikat rahmat. Tapi sebelumnya di sini ya, kita tegaskan dari awal bahwa rumah yang kita maksudkan yaitu tidak dinilai dari segi fisiknya, dari segi bentuk bangunannya atau dari segi luasnya, akan tapi yang kita nilai atau yang kita inginkan adalah dari segi para penghuninya atau orang-orang yang menempati rumah tersebut. Karena kalau zahirnya, fisiknya itu tidak ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, tidak akan menilai bentuk rupa kalian dan juga jasmani kalian, tetapi Allah akan menilai amalan-amalan kalian, hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka ini yang kita bahas. Maka sifat yang pertama di antara rumah-rumah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dimasuki oleh para malaikat rahmat yaitu buyutun taqumu ala tauhid. Ini yang akan kita bahas. Buyutun taqumu ala tauhid. Rumah yang tegak, yang dibangun di atas dasar tauhid. Rumah yang dibangun di atas dasar tauhid.
Rumah yang dikatakan di sini inna ahabbal buyut wa askaha wa ashrafaha wa a'laha qadran wa aktsaraha mahabbatan lillahi rabbil alamin tilkal buyutul lati qaumat wa buniyat ala tauhidillahi rabbil alamin. Rumah-rumah yang paling dicintai oleh Allah, paling suci dan paling mulia, serta paling tinggi kedudukannya, dan juga paling banyak dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu tilkal buyutil lati qaumat wa buniyat ala tauhidillahi rabbil alamin. Rumah-rumah yang tegak, yang berdiri, yang dibangun di atas tauhidullah, di atas tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini dari awal ketika orang itu membangun rumah, maksudnya membangun rumah tangga. Ketika seorang suami istri menikah, maka di sana itu ada kaidah-kaidah yang mengacu kepada tauhid. Yaitu misalnya seorang laki-laki muslim tidak boleh dia menikah dengan seorang wanita musyrikah. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kalian wahai kaum laki-laki itu menikahi wanita-wanita yang musyrik, wanita-wanita yang kafir, yaitu wanita-wanita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kata Allah, sungguh seorang budak perempuan, budak wanita yang beriman itu lebih baik dari seorang wanita yang musyrikah walau a'jabatkum, walaupun wanita yang musyrik tersebut itu membuat kalian itu kagum, membuat kalian terpesona, terpedaya, terpukau dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala mendasarinya. Kalau mau menikah, carilah wanita yang mukminah, dan alhamdulillah kita hidup di masyarakat yang mayoritas mukmin atau mayoritas adalah kaum muslimin, sehingga kita mudah untuk mendapatkannya. Demikian pula bagi seorang wanita ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki yang dia adalah non muslim atau dia musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan laki-laki yang musyrik, kaum laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Berarti di sini nih ya, dalam urusan rumah tangga mengawalinya saja dengan tauhid. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan dari awal mulai menikah, kemudian berumah tangga, lalu mungkin membangun rumah. Ya, ketika membangun rumah, maka di situ juga jauhi hal-hal yang sifatnya syirik. Dalam urusan di sini, membangun rumah yang sifatnya fisik kadang-kadang juga masuk dalam rumah tangga kita. Padahal kita itu misalnya seorang laki-laki yang dia sudah kenal manhaj yang benar, ternyata kadang ketika menikah, ya, suami istri ini sudah berusaha untuk menegakkan tauhid, tapi kadang-kadang ya karena desakan dari masyarakat atau orang-orang yang mereka masih memiliki khurafat tahayul, kadang-kadang kalah juga. Satu contoh misalnya begini, ketika orang itu mau pindah rumah, kadang orang tua pingin kalau pindah rumah itu malam Idul Fitri, kalau enggak saya enggak mau. Akhirnya bingung nih, harus malam Idul Fitri. Dan mereka punya keyakinan, ada yang mengatakan orang kalau pindah rumah di malam Idul Fitri itu nanti naga, caplok naga itu enggak ada. Tapi kalau selain itu bisa bahaya. Sehingga rata-rata kalau kita melihat masyarakat Jawa itu kalau pindah rumah kapan? Malam Idul Fitri.
Sekalipun cuma naruh kursi barangkali, atau mungkin naruh meja atau yang lain, hanya sekedar yang penting itu sudah formalitas pindah. Karena mungkin dia belum terpenuhi segalanya. Nah, yang penting mungkin ini belum jadi, katakanlah pintunya atau mungkin jendelanya atau yang lain. Tapi ini sudah mau malam Idul Fitri, sementara belum siap. Gimana? Pindah kursinya saja satu, pindah mejanya saja satu. Yang penting mereka merasa bahwasanya itu sudah pindah di malam Idul Fitri. Nah, keyakinan yang seperti ini yang kadang-kadang orang merasa hal yang biasa. Tapi sebenarnya untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan seperti ini perlu ditanamkan dalam diri kita at-tauhid. Karena nanti untuk kelangsungan berikutnya. Maka di sini katakan fama min syai'in ahabba ilallahi min ibadati al-muwahhidin. Min ibadihi al-muwahhidin. Tidak ada suatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya, ya. Tidak ada suatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadahnya al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Artinya ketika orang itu dalam sebuah kehidupan rumah tangga, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, ibadah yang mereka jalani itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya, wa ma min syai'in abghadha ila Allah min ibadatil musyrikin. Tidak ada suatu yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadahnya orang-orang musyrik. Berarti kalau sekarang sebuah kehidupan rumah tangga yang mungkin salah satunya ada yang musyrik, atau naudzubillah kedua-duanya, atau mungkin anggota keluarga semuanya dari suami, istri, kemudian anak-anaknya, ternyata mereka tidak mengenal tauhid, sehingga yang terjadi adalah di situ adalah urusan-urusan kesyirikan kadang terus berkembang. Maka di sini harus kita pelajari yang namanya kebalikan atau lawan dari tauhid, yaitu syirik. Kita kenali, di samping kita itu sudah kenali tauhid, kita juga kenali lawannya tauhid, yaitu syirik. Dan dengan beragam macamnya, karena kesyirikan itu banyak sekali. Dan kita mengenali kesyirikan itu bukan supaya kita itu terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan, tetapi supaya kita itu bisa terhindar dari kesyirikan. Makanya ada seorang penyair yaitu Abu Firas Al-Hamdani. Beliau mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin ditawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Araftu syarra la li syarri, aku mengenal kejelekan, dalam hal ini adalah kesyirikan. La li syarri, bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita jalankan kejelekan itu. Walakin litawaqqihi, tapi supaya kita itu bisa menjaga diri kita dari kejelekan tersebut. Karena waman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang jelek, ini yang tauhid, ini yang syirik, dia tidak bisa membedakan, yaqa' fihi, dia bisa terjerumus di dalamnya. Dan dari satu contoh misalnya, meskipun orang itu merasa ya pindah kapanpun kan bisa, tapi ketika ada tuntutan orang tua, tuntutan mertua, ya harus pindah di malam itu, kadang kita itu kalah. Akhirnya ya sudah. Nanti yang lain, urusan dengan mungkin kehamilan, kemudian punya anak, kemudian kematian, kemudian macam-macam. Dan di situ banyak muncul khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka itu bisa nanti mengurangi tauhid kita, atau na'udzubillah bisa menghilangkan tauhid kita. Kita itu punya rumah tangga yang kita berusaha untuk mendasari kehidupan rumah tangga itu dengan tauhid. Dikatakan di sini terusnya, fa buyutul muwahhidin buyutun laha khususiyat laisat li ghairihim.
rumah-rumahnya orang-orang yang bertauhid adalah rumah-rumah yang memiliki kekhususan, dan ini tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, tidak dimiliki oleh yang lain, karena rumahnya orang yang bertauhid dia itu terbedakan dari yang lain. Fahiya daiman muhatatun bi'inayatillahi rabbil alamin. Rumah-rumah orang-orang yang bertauhid selalu diliputi dengan inayahnya Allah, perhatian Allah Rabbul Alamin. Wa hiya daiman fi ridhan 'anillahi wa rasulih. Rumah orang-orang yang bertauhid selalu dalam rangka mencari ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya daiman tadhkurullaha ala kulli hinin wa ala kulli hal. Dan selamanya berusaha untuk mengingat Allah dalam segala keadaan, segala kondisi, segala waktu. Ini orang-orang yang bertauhid, berarti di sini menjalankan ibadah selalu hanya untuk Allah. Ya, selalu merasa ada perhatian Allah pada dirinya, pada keluarganya. Kemudian selalu mencari ridha Allah, senantiasa mengingat Allah. Dan ini yang namanya ibadah. Ibadah adalah ketundukan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna tauhidul ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ialah sarfu jami'il ibadah lillah, melakukan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang kita inginkan. Semua ibadah kita, ketundukan kita hanya kita tujukan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak ada rasa takut dalam diri kita kecuali hanya kepada Allah. Dan ini yang namanya tauhidul ibadah. Karena kita seorang muslim, ya, seorang muslim ya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna al-Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan juga kitab-kitab yang lain, beliau menerangkan yang namanya Islam. Apa sih Islam? Islam itu kan al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam itu berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini adalah yang namanya Islam. Islam sama dengan tauhid, tauhid sama dengan Islam. Maka di sini tadi di samping kita singkirkan hal-hal yang ini adalah bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan, yang kadang ini dimulai dari anak-anak kecil. Dari anak kecil saja kadang sudah menumbuhkan kesyirikan dalam keluarga kita. Misalnya begini, kadang anak-anak kita berusaha menjaga tauhid mereka supaya mereka itu di rumah kita itu tidak mengenal yang namanya kesyirikan, tidak ada rasa takut pada ini dan itu. Tapi di luar mereka kadang mendapatkan suatu kesyirikan dari luar. Seorang anak misalnya ya, anak SD, kadang dia sudah belajar zodiak. Lalu mereka meramal nasib dirinya dengan zodiak itu. Ini siapa yang membuat ini? Dan ini banyak anak-anak SD. Bukan cuma sekedar SD umum, SD Islam saja kadang-kadang masuk ke dalamnya, karena mereka berselancar di dunia maya. Kemudian mereka mendapati yang seperti itu, kemudian dicocok-cocokkan dengan lahirnya dia bulan apa, lalu dicari, lalu diramal dari zodiak itu. Yang ini berarti sama seperti orang mendatangi dukun. Mereka membaca, yang kadang naudzubillah sampai mempercayainya. Dan kadang ketika tidak mempercayai, kadang ketika tua dia masih ingat dia pernah mencocokkan zodiak, lalu kadang masih terngiang dalam dirinya. Oh, karena saya bintangnya ini. Kemudian dalam urusan cinta seperti ini, dalam urusan rezeki seperti ini, dan jodoh serta yang lainnya dicocok-cocokkan. Ini masih kadang nempel di otak kita, yang itu didapatkan sejak kecil, bayangkan. Maka itu harus dihilangkan. Kenapa?
itu tidak jauh bedanya dengan orang mendatangi dukun, percaya dengan ramalan-ramalan bintang yang seperti itu. Dan itu sangat membahayakan diri kita. Tauhid kita bisa terkikis karena permasalahan yang seperti itu. Makanya tadi kita kenali yang namanya ibadah, kita kenali yang namanya tauhid. Kemudian kita juga berusaha menyingkirkan yang namanya kesyirikan. Lanjut, wahiyatil kalbuyutil lati arafatillah azza wa jal bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqdarihi fawahhadathu fi dzalika kullih. Rumah orang-orang yang bertauhid, yaitu rumah-rumah yang mengenal Allah azza wa jal, mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya, lalu mentauhidkannya dalam semua itu. Jadi di sini orang-orang yang ingin membangun rumahnya dengan tauhid menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama. Yang nama-nama itu menuntut kita supaya kita itu menerapkannya. Dengan cara apa? Kita tahu Allah itu punya nama-nama. Yang nama-nama itu kita diperintahkan untuk memohon kepadanya dengan menyebut nama-namanya tersebut. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian, mohonlah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Sebut Allah dengan nama-namanya. Ketika kita itu menginginkan sesuatu, itu namanya kita itu menerapkan asma Allah dalam kehidupan kita. Karena ini yang termasuk ihsa asma'illah, yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Maka ihsa, menghitung di sini bukan cuma membaca, menghafalkan Allahu la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Kalau cuma seperti itu, mungkin orang banyak yang telah menerapkannya. Tapi tidak cuma itu, bukan cuma sekedar menghafal, tetapi mengamalkan dari kandungan atau tuntutan dari makna lafaz-lafaz dari asma Allah tersebut. Allah punya nama, misal Allah punya nama Al-Ahad, apa artinya? Yang Maha Esa. Berarti menuntut kita supaya kita itu mentauhidkan Allah, jangan menyatakan atau menyamakan Allah dengan yang lain. Jangan sampai kita berbuat syirik. Ini nama Allah Al-Ahad. Kemudian Allah punya nama As-Samad, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk, yang berarti dalam kehidupan kita itu hanya bergantung padanya, serta nama-nama yang lain. Ini makna man ahsaha dakhalal jannah. Sehingga kita mentauhidkan Allah dengan semua itu, sampai urusan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya, kita juga mentauhidkan Allah. Hiyatil kalbuyutul lati la ta'rifu ma'budan bihaqqin illallah rabbal alamin. Itulah rumah-rumah yang tidak mengenal seorang ma'bud yang disembah, yang benar-benar berhak untuk disembah, illallah rabbal alamin, kecuali Allah rabbul alamin. Jadi luar biasa kalau semua rumah tangga itu dari awal sudah membangun rumah tangga itu benar-benar tidak mengenal Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi ini sulit, karena kita itu hidup bermasyarakat yang kadang masuk ke dalam diri kita itu kesyirikan-kesyirikan, atau tadi khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Kita sendiri ya dari kecil itu memang banyak penyimpangan yang masuk. Kita disuruh menjaga tauhid kita disuruh menjaga fitrah kita. Tapi memang dari luar ini banyak yang masuk yang merusak tauhid kita. Maka sungguh berbahagia
ketika seorang anak dia tumbuh dalam lingkungan yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak mengenal yang namanya syirik, tidak mengenal yang namanya khurafat, tidak mengenal yang namanya tatoyur dan lain sebagainya. Meskipun sekarang itu susah didapatkan, tapi mungkin saja. Kemudian hiyatil kalbuyutul lati la ta'rifu matbu'an bihaqqin illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah-rumah yang tidak mengenal matbu' yang diikuti atau yang berhak untuk diikuti illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disembah hanya Allah, yang diikuti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyatil kalbuyutul lati la ta'rifu dinan haqqan illal Islam lillahi rabbil alamin, yaitu rumah-rumah yang tidak mengenal agama yang benar kecuali hanya Islam, yang itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti di sini nih 3 perkara. Rumah yang hanya mengenal sesembahannya hanya Allah, yang hanya mengenal yang pantas untuk diikuti, untuk ditaati hanya Rasul, yang tidak mengenal agama ini kecuali hanya ajaran Islam. Dan ini 3 perkara pokok yang merupakan pertanyaan yang akan kita ditanya nanti di alam kubur kita. Kan pertanyaannya 3 hal. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sehingga kalau yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita, ya, Tuhan kita hanya Allah, tidak mengenal yang lain. Yang menjadi teladan kita, yang kita contoh, yang kita ikuti hanya Nabi. Kemudian ajaran-ajaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita hanya Islam. Maka sungguh nanti ini yang nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur kita nanti. Berarti karena pertanyaan itu bisa kita siapkan di dunia ini, ya, bukan menghafalnya. Kalau orang menghafal, anak kecil juga bisa menghafal, ditanya man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka, nabi Muhammad, madinuka, dini al-Islam. Mungkin anak kecil dia bisa menghafal. Tapi apakah nanti ketika ditanya oleh malaikat yang ada di alam kubur, kemudian kita bisa menjawab seperti itu? Belum tentu. Karena jawaban itu nanti sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita masih meyakini ada kesyirikan atau perkara-perkara syirik yang kita yakini, kita nggak bisa mengenal kalau Allah itu Rabb kita, kalau Allah itu yang mengatur, yang menciptakan kita. Karena masih punya keyakinan ada selain Allah nih, kita nanti nggak bisa jawab. Makanya ini yang harus kita persiapkan. Kemudian lanjut, muallif beliau banyak mengambil dari kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga di sini nanti banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang beliau banyak menukil dari kitab tauhid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Ani'budullah, agar rasul ini menyerukan, menyampaikan dakwahnya, yaitu u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada orang yang pasti mendapatkan kesesatan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hujjah
yang telah Allah tegakkan bagi seluruh makhluknya. Maksudnya hujjah bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika di hari kiamat itu menyiksa hambanya. Ada yang dimasukkan ke neraka atau menyiksa sebagian hambanya, ya, karena kekafiran mereka, karena kesyirikan mereka. Salah nggak Allah? Tidak. Karena Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi dengan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menyampaikan bahwasanya Allah sudah punya hujah nih. Allah sudah menyampaikan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti, ya sudah. Kok mereka itu syirik, kok mereka kafir, lalu Allah siksa mereka, Allah hukum mereka, maka Allah punya hujah, punya alasan. Karena semua umat itu sudah Allah kirim para rasulnya. Allah mengatakan dalam surat Fatir, wa ma min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Jadi sudah ada di setiap umat itu sudah ada rasulnya. Ini sudah tegak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hujjah ketika Allah menyiksa sebagian hambanya. Dan mereka rasul yang diutus ini, ya, agama mereka itu satu. Agama para nabi, para rasul itu satu, yaitu Islam. Karena tugas pokok mereka apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajarkan tauhid agar menyerukan kepada umatnya, u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Berarti ibadah di sini adalah tauhid. Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Ini makna tauhid. U'budullah, beribadah kepada Allah. Berarti yang namanya ibadah kepada Allah harus mengingkari tauhid. Enggak mungkin orang itu bertauhid kalau dia tidak mengingkari tauhid. Kemudian ayat yang kedua. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baiklah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, maksudnya di sini adalah qada syar'iyyah. Allah telah mensyariatkan atau Allah telah memerintahkan. Kenapa Allah memerintahkan supaya kita beribadah kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Makanya karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segala urusan manusia, lalu kalau Allah memerintahkan supaya mereka beribadah kepadanya, ya itu wajar. Bukan kedzalimannya Allah ketika Allah memerintahkan hambanya supaya beribadah hanya kepadanya atau supaya mentauhidkannya. Karena yang pantas untuk disembah ya hanya Dia. Makanya Allah perintahkan di sini, Allah syariatkan. Meskipun mungkin orang menentang, kenapa sih Allah memerintahkan kita supaya kita beribadah? Ya itu wajar. Karena Allah sudah menciptakan, kan gitu. Allah yang mengatur segala urusan makhluknya. Ketika Allah meminta hambanya, makhluknya untuk beribadah kepadanya, itu hak Dia. Makanya nanti berikutnya nanti ada tentang haqqullahi 'alal ibad. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian tidak menyekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Berarti yang namanya syirik ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk akbarul kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
yang berarti kalau orang meninggalkan syirik maka dia adalah orang yang bertauhid. Seperti itu ya. Kesimpulannya mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan beribadah kepada selainnya, yang ini adalah kesyirikan. Kalau kita meninggalkannya, berarti kita itu adalah orang yang bertauhid. Terusnya halaman 40. Wat tauhidu huwa haqqullahi 'alal 'abid insihim wa jinnihim. Dan tauhid merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin. Ini hak Allah tadi sudah kita terangkan tadi. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur segala urusan kita, Allah yang akan mematikan kita juga, serta yang lainnya. Ketika Allah menginginkan kita supaya kita beribadah, ini hak Allah. Apa haknya Allah? Dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal 'ibad haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ini balik ya. Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Namanya juga cetakan, kadang terjadi kesalahan. Hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radif bermakna raqib wara'ahu. Berarti Mu'adz membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di belakang Nabi. Ala himar, di atas keledai. Biasanya membonceng itu seringnya di atas unta. Tapi di sini Nabi membonceng sahabat Mu'adz di atas keledai yang namanya Ufair. Faqala li, maka Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Nih ditanyakan oleh Rasul. Hak itu kan sesuatu yang diterima, sedangkan yang harus kita lakukan namanya kewajiban. Apa hak Allah atas hambanya? Berarti apa yang diterima oleh Allah dari hambanya? Apa yang diterima oleh Allah dan itu menjadi kewajiban hambanya, serta apa hak hamba yang akan diterima oleh hamba dan itu menjadi kewajibannya Allah. Fakultu, maka aku, kata Mu'adz, menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, Nabi menjawab, haqqullahi 'alal 'ibad. Ini yang pertama, haqqullahi 'alal 'ibad ya. Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya yaitu agar mereka hamba itu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Berarti di sini an ya'buduhu, ini hak Allah ya, dan menjadi kewajiban hamba agar hamba itu beribadah kepadanya, yaitu mentauhidkannya dalam beribadah. Dan tidak cukup hanya beribadah, tapi selanjutnya wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Berarti tauhid itu sebenarnya tidak cukup hanya sekedar beribadah kepada Allah, tidak, tapi juga harus menyingkirkan lawannya, yaitu kesyirikan. Wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Ini hak Allah yang kalau kita itu benar-benar bisa melaksanakannya, berarti kita sudah melaksanakan hak Allah. Lalu sekarang hak hamba. Wa haqqul ibadi 'ala Allah
an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, an la yu'adziba minhum man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah yaitu agar Allah tidak menyiksa dari mereka, dari hamba-hambanya, orang yang tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Berarti kalau hamba ini tidak syirik, maka dia akan mendapatkan haknya. Ya, hak hamba pasti akan terwujud jika dia benar-benar tidak syirik. Kalau hamba ini benar-benar tidak syirik, nggak ada kesyirikan, maka haknya pasti terwujud, yaitu Allah tidak akan menyiksanya. Dan ini yang harus kita pegangi di sini. Hak kita, yaitu kita tidak akan disiksa oleh Allah. Justru kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar nanti di akhirat. Ini bisa terwujud jika kita itu tidak syirik. Maka ini adalah berita gembira. Ya, ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhlifu wa'dahu, atau la yukhlifullahu wa'dah. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Maka ini berita gembira nih. Asal kita itu tidak syirik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita. Tapi nanti juga akan berhadapan dengan tidak syirik tapi melakukan dosa besar. Dan dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip pula tentang murtakibul kabirah, tentang pelaku dosa besar selain syirik. Tapi intinya di sini ada harapan besar. Ketika hamba atau manusia itu tidak syirik kepadanya, atau dia bertauhid dan tidak syirik. Selanjutnya, inna buyutal muwahhidin yamla'uhal amnu alladhi wa'adallahu bihi fi kitabih. Rumah-rumah orang-orang yang bertauhid itu akan dipenuhi oleh rasa aman yang Allah janjikan di dalam kitabnya, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pertama di sini rasa aman. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan untuk kita, yaitu terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud aman di dunia, meskipun ya, para ulama aksarul mufassirin menerangkan al-amnu di sini al-amnu fil akhirah. Dan nanti akan kita jelaskan terutama perkataan para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Rasa aman di mana? Di akhirat. Di dunia mungkin saja aman, tapi bisa saja orang yang beriman dia aman dari azab Allah. Karena kalau sebuah masyarakat itu beriman, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan azabnya. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka ketika kamu wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Ini ketika Nabi masih ada. Maka ini adalah penjamin keamanan pertama. Tapi kan Nabi sudah tidak ada, kan ya? Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menghukum mereka ketika kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi masih ada, dunia ini aman. Nabi saja ditawari untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif saja, Nabi nggak mau. Ya, Nabi menolaknya. Kenapa? Nabi masih ada. Tetapi sekarang keadaannya Nabi sudah nggak ada. Berarti mana sisi yang bisa menjadikan kita aman? Maka ada selanjutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka masih beristighfar.
Berarti selagi mereka masih mukmin, masih beriman kepadanya, memohon ampun kepadanya, itu yang akan menjadikan kita itu aman dari adab Allah. Ini di dunia. Sekalipun bisa saja orang yang beriman juga terkena adab, terkena imbas karena dia mungkin tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ini jaminan keamanan. Ini yang mengatakan al-amnu bukan cuma di akhirat, meskipun di akhirat itu sangat kita butuhkan. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di mana? Di dunia dan akhirat. Dikatakan wa hadhil ayah syabihatun biqaulihi ta'ala, ini ayat mirip dengan firman Allah Ta'ala, yaitu qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Qul ara'aitakum, katakan, bagaimana pendapatmu atau terangkan kepadaku, in atakum adzabullah, jika datang kepada kalian azab Allah baghtatan, dengan tiba-tiba, au jahratan, atau dengan terang-terangan, hal yuhlaku illal qaumul adz-dhalimun, tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim, kecuali orang-orang yang syirik. Diterangkan di sini, ai atakum adzabullahi azza wajalla, artinya datang kepada kalian adab Allah azza wajalla, yang datangnya itu baghtatan, dengan tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, kalian tidak merasakannya. La tash'uruna bih, kalian tidak merasakannya. Hatta baghatkum wa faja'akum, sehingga baghatakum, dia datang menimpa kalian dengan tiba-tiba. Faja'akum, dan dia juga datangnya tanpa disangka-sangka. Au jahratan, atau datangnya itu dengan terang-terangan, nampak, bisa dilihat oleh mata, zahiran ayanan. Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun, tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Ai innama kana yuhitu bidzzalimina anfusahum bisyirki billah wa yanjul ladina kanu ya'buduna Allah wahdah la syarikalah. Artinya sesungguhnya saja azab Allah ini meliput, mengena orang-orang yang telah mendolimi diri mereka dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Berarti orang-orang yang syirik ini yang akan terkena azab. Wa yanjul ladina kanu ya'buduna Allah, dan akan selamat orang-orang yang beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ini keadaan di dunia. Semoga ya kalau kita itu benar-benar menjadi manusia yang beriman, yang tadi kita senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini semoga menjadi salah satu penangkal adab Allah, supaya adab Allah itu tidak datang kepada kita. Dan juga terutama nanti di akhirat, rasa aman di akhirat yang sangat kita butuhkan. Dikatakan di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini, tentang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka pula orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, ai haula'il ladzina akhlasul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Artinya mereka lah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Walam yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun, ya. Humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang akan merasa aman di hari kiamat serta mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Ini kalamnya Ibnu Katsir. Jadi kalau kita itu beriman tidak syirik,
akan mendapatkan dua hal. Pertama, rasa aman. Yang kedua, petunjuk. Nah, aman di mana ini? Beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala merocikan rasa aman adalah aman di akhirat. Kalau di dunia belum tentu kan. Orang yang beriman kadang enggak aman. Misalnya orang-orang yang hidup di negara-negara yang selalu berperang, yang mereka tidak merasa aman karena mendapatkan tekanan. Dan memang kenyataannya kaum muslimin ini, lemahnya kaum muslimin karena diadu domba, sehingga peperangan yang terjadi ya sesama kaum muslimin. Dan kata Nabi, idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Ini dalam kitab Tauhid. Kalau terjadi peperangan, itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Terus saja perang. Sehingga yang terjadi, kaum muslimin sendiri mereka kadang nggak merasa aman oleh kaum muslimin yang lain kan gitu. Sehingga di dunia bisa mereka tidak mendapatkan rasa aman. Tapi yang penting al-amnu di sini yang pertama, ulaika lahul amnu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, yaitu aman di yaumil qiyamah, di hari kiamat, kata Ibnu Katsir. Karena ini yang sangat kita butuhkan nanti. Perjalanan di akhirat mulai dari ketika manusia mendapatkan azab, yaitu kematian, ya. Ketika manusia diambil rohnya oleh Allah, kematian, masuklah dia di alam akhirat. Mulai dari alam barzakh, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti diberi kitab catatan, lalu dihisab, lalu ditimbang, lalu melewati sirat, dan perjalanan yang lain masih panjang. Ini adalah perjalanan yang sangat menakutkan, ahwal yaumil qiyamah, perkara yang menakutkan di hari kiamat nanti. Apalagi bagi orang-orang musyrik yang Allah katakan di dalam surat Al-Ma'arij, kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Lamanya 50.000 tahun. Sehingga orang benar-benar butuh rasa aman sekali. Nah, siapa yang akan mendapatkan rasa aman? Orang yang beriman dan tidak syirik. Makanya kita berusaha dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kalau yang sifatnya syirik kita berusaha untuk menghindari atau singkirkan kesyirikan itu dalam rumah tangga kita. Ini rumah tangga yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dimasuki oleh para malaikat rahmat yang bersih dari kesyirikan. Karena ini yang nanti akan mendapatkan rasa aman. Serta yang kedua, al-muhtadun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini petunjuk berarti bisa didapatkan manusia di dunia. Dan alhamdulillah, orang yang berusaha untuk bertauhid, Allah tumbuhkan keinginan dia untuk terus mencari ilmu. Menggeliatnya dakwah di Indonesia ini alhamdulillah itu terus menggeliat, ya, terus bertambah ketika banyak orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki tauhidnya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba di masyarakat kita, gak usah jauh-jauh, tahun 80-an misalnya, orang banyak yang gak mengenal tauhid yang benar. Tapi alhamdulillah sekarang itu luar biasa dakwah tauhid ini, sehingga kita itu bisa mengenal tauhid. Dan ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin saja, ya, kita itu masih bergelimang dengan yang namanya kesyirikan. Ya, di masyarakat kita banyak sekali acara-acara yang di situ mengandung kesyirikan. Dan kita berusaha, meskipun di sini butuh sikap hikmah, ya, sikap bijak dalam diri kita, supaya kita itu berusaha agar dakwah ini bisa sampai kepada semua umat manusia dengan tidak ada penumpahan darah atau peperangan yang terjadi. Ini alhamdulillah petunjuk didapatkan bagi orang yang berusaha untuk membersihkan tauhidnya dari kesyirikan. Dia diberi petunjuk oleh Allah sehingga bisa mengenal manhaj yang benar dalam hal akidahnya,
dalam ibadahnya, dalam muamalahnya dan lain sebagainya. Ini petunjuk di dunia serta nanti di akhirat. Di akhirat di mana orang tadi menjalani semua ini juga petunjuk. Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh cahaya yang menuntun dia. Maka cahaya ini yang akan menuntun sehingga bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Terusnya, faulaikal ladzina wahhadullaha wa akhlasu lahul ibadah wa amanu bi annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu wa huwa ilahuhum al-haq wahdahu la syarikalah. Mereka itulah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan selain Dia, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Dia, wa huwa ilahuhum al-haq, dan Dia adalah sesembahan yang hak. Ya, Dialah Allah sesembahan yang hak. Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini satu sisi. Mentauhidkan Allah, menunjukkan ibadah hanya untuknya. Kemudian walam yakhlitu imanahum hada bi syai'in minasyirk. Kemudian juga tidak mencampuri keimanan mereka dengan apapun dari kesyirikan. Ini yang dikatakan lahumul amnul kamil at-tam wal hidayah al-mutlaqah al-kamilah. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman yang sempurna, ya, yang tercukupi, wal hidayah al-mutlaqah, dan hidayah yang mutlak yang sempurna pula. Tapi di sini nanti tentunya kalau orang itu tidak mencampuri iman itu bukan hanya dengan kesyirikan tapi juga kemaksiatan. Ini selanjutnya di sini. Ya, faman amana billahi wa lam yalbis imanahu bisyirkin lahul amnut tam wal hidayah at-tamah. Wa amma man khalata imanahu bi syai'in minal kaba'ir awis saghair summa taba min fawrihi fa innallaha yatubu alaihi. Orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri imannya itu dengan kesyirikan, dia yang akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna pula. Jadi imannya tidak terkotori oleh kesyirikan dan juga kemaksiatan. Ini insya Allah nanti yang akan masuk surga tanpa hisab ini. Kenapa? Petunjuk di dunia sempurna, rasa aman nanti di akhirat juga sempurna. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan, kalau orang tidak bermaksiat, emang ada orang yang enggak maksiat? Ya memang tidak ada. Tapi maksudnya nanti kalau dia bermaksiat, dia juga bertaubat dari maksiat tersebut. Terusnya, wa amma man khalata imanahu bi syai'in minal kabair. Adapun orang yang mencampuri imannya dengan salah satu dari dosa-dosa besar, awis saghair, atau dosa-dosa kecil, summa taba min faurihi, kemudian bertaubat segera, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka di sini ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskannya. Ya, ini salah satu dari keutamaan tauhid. Orang kalau bertauhid tidak mencampuri tauhidnya itu dengan kesyirikan, insya Allah dia akan mendapatkan rasa aman di akhirat nanti dan juga petunjuk di dunia ini serta di akhirat nanti pula. Berarti ini maksud dari alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dzulmin di sini adalah kesyirikan. Jangan diartikan dzulmin di sini adalah kedzaliman. Makanya terusnya, walaisal maqsudu minal ayah anna man khalata imanahu bi syai'in minal ma'siyah laisa lahu amnun wala hidayah. Maka
Bukan yang dimaksud dari ayat ini bahwa orang yang mencampuri keimanannya dengan salah satu dari kemaksiatan, dia tidak akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kalau yang dimaksud zalim adalah suatu kezaliman. Bisa dipahami? Saya ulangi di sini. Jadi maksud ayat tadi, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan itu dengan kesyirikan, ini yang akan mendapatkan rasa aman. Bukan maksud orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Kenapa? Terusnya, fakulluna yadlim nafsahu, karena semua kita itu mendolimi diri kita sendiri. Wa kulluna yadhnib, semua kita itu berdosa, pernah berbuat dosa. Kalau kalimat zalim dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Ya, kalau zalim yang dimaksud adalah maksiat, ini enggak ada yang kita itu bisa lepas dari kemaksiatan. Kalau yang dimaksud kedzaliman berarti semua kita enggak akan ada yang pernah mendapatkan rasa aman dan juga petunjuk di dunia dan akhirat. Kalau yang dimaksud zalim adalah kedzaliman. Karena memang kalau dari segi bahasa, yang namanya zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu melakukan kemaksiatan. Mencuri zalim enggak? Zalim. Kenapa? Karena dia mengambil yang bukan miliknya. Bukan miliknya diambil, berarti kan dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berzina, zalim enggak? Zina itu zalim. Karena dia menempatkan pada yang tidak halal. Ya, kalau dia punya istri, dia campuri istrinya, itu halal. Ini bukan zalim. Tapi ketika dia berbuat zina, berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada yang tempatnya, karena bukan pada yang halal. Yang namanya zina juga zalim. Dan perbuatan dosa yang lain, minum khamr juga zalim. Karena bukan minuman yang halal, kenapa dia masukkan? Ini bukan tempatnya, dan ini makna zalim. Nah, kalau yang dimaksud dalam ayat ini zalim adalah perbuatan maksiat, orang tidak ada yang bisa mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kalau yang dimaksud zalim adalah kemaksiatan, karena semuanya maksiat kok, semuanya melakukan dosa. Sehingga awal ayat ini turun, ini dirasakan berat oleh para sahabat, karena mereka itu belum, yang mereka pahami zalim itu adalah tadi maksiat. Dikatakan terusnya, walihada lamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah SAW wa qalu ya Rasulullah wa ayyuna lam yadlim nafsah. Ketika ayat ini turun, maka ayat ini terasa berat dirasakan oleh sebagian atau oleh para sahabat Rasul SAW. Mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah wa ayyuna lam yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Coba. Yang kalau begitu, kalau orang beriman tidak zalim, ini berarti tidak ada di antara kita yang bisa mendapatkan janji Allah ini. Maka Nabi SAW menerangkan. Nabi SAW menenangkan para sahabat. Qala alam tasma'u ila qawlil abdi salih inna syirka la dhulmun azim. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqman, yang Allah sebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang besar. Oh, kalau begitu, di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang dimaksud dzulmin di sini adalah kesyirikan. Makanya kita artikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita artikan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kan jadi jelas.
Intinya inilah salah satu keutamaan atau fadilah manfaat tauhid. Yang tauhid ini tidak terkotori oleh syirik, yaitu keamanan yang sempurna nanti di akhirat dan petunjuk yang sempurna juga di dunia. Semoga kita bisa mendapatkannya. Berarti kalau rumah tangga kita bangun di atas dasar tauhid ini, ya, ketika ada kesyirikan kita berusaha menyingkirkannya. Ada pada anak kita, ada pada diri kita, mungkin kita singkirkan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk kita, dan juga nanti di akhirat kita akan mendapatkan rasa aman. Ini usaha, dan ini adalah rumah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau anak kita misalnya dia pulang-pulang ternyata membawa kalimat-kalimat yang kita rasa agak janggal meskipun kecil. Dia bilang cuma ringan kalimatnya. Awas ada pocong. Ini misal. Coba. Dia cuma bilang awas ada pocong. Kira-kira dia dapat dari mana nih? Karena nanti dia akan ketakutan. Lihat kuburan saja mungkin takut. Pohon yang besar mungkin dia takut. Ini dan itu. Sehingga ketakutan ini nanti akan menjadikan, meskipun ketakutan ini barangkali belum masuk pada khaufus sir, tapi ini adalah ketakutan yang tidak pantas ada pada diri seorang muslim. Ya, lewat kuburan takut, apa coba yang ditakuti? Mungkin dia mau ke belakang saja, ke kamar mandi takut. Bayangkan. Kenapa? Karena dia sudah terkotori oleh ketakutan-ketakutan yang tidak sewajarnya. Maka kita terangkan kan gitu. Gak usah takut. Pocong apa sih pocong kan itu? Emang pocongnya gerak-gerak. Kata teman-teman saya di televisi, ini sudah. Dari mana nih pocong bergerak kan gitu? Orang sudah mati. Tapi itu mungkin kita sendiri sejak kecil juga seperti itu, dan itu harus disingkirkan. Belum keyakinan-keyakinan yang lain. Makanya berusaha terus untuk mengkaji, mempelajari yang namanya tauhid. Dan insyaallah ada pembahasan tauhid tersendiri ya di masjid ini. Insyaallah ada sendiri yang membahasnya. Meskipun kadang ini butuh pelan-pelan. Karena alhamdulillah kalau yang ngaji sekarang ini mungkin yang paham semua. Tapi kalau yang belum paham mungkin akan merasa ini terlalu berat bagi mereka. Lanjut. Berikutnya wa'an Alqamah. Ini riwayat yang lain ya tentang sebab nuzulnya atau tentang penjelasan dari walam yalbisu imanahum bidzulmin ya, riwayat yang lain. Wa'an Alqamah ibni Qais an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabuhu wa ayyuna lam yadlim nafsahu fanazalat innasyirka ladzulmun adzim. Hadis dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan setelah turun ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka para sahabat Nabi berkata, wa ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Maka turunlah ayat inna syirka ladzulmun adzim. Ini menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwa sebab turunnya inna syirka ladzulmun adzim ini adalah ketika setelah turun ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tapi ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Meskipun ada yang mengatakan inna syirka ladzulmun adzim, ini surat Luqman ini lebih dulu turun. Ya, lebih dulu turun dibanding ayat ini walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, cuma di sini adalah riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Lalu riwayat yang lain pula wa an Abdullah bin Mas'udin aidan qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, setelah turun ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alan nas
Faqalu ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsahu. Ya, ayat ini dirasakan berat oleh manusia, oleh para sahabat. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa alladhi ta'nun. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih. Tidakkah kalian mengetahui? Ya, mereka mengatakan ya, innahu laisa alladhi ta'nun. Itu bukan yang kalian yakini, atau itu bukan yang kalian pahami. Bukan yang seperti itu yang dimaksud, ya. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, yaitu Luqman, yang dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Berarti riwayat yang kedua, ya, ini menunjukkan ayat inna syirka la dzulmun adzim ini lebih dulu turun dibanding ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini cuma perbedaan riwayat. Intinya yang kita ambil ibrah di sini, ya, karena ini perbedaan masalah sabab nuzul. Sebenarnya sabab nuzulnya walam yalbisu imanahum bidzulmin ini, ya, atau ya sebab nuzulnya inasyirka la dzulmun adzim ini karena ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin, atau bukan, kan gitu. Karena tadi riwayat yang kedua tadi yang bawah, ya, sama-sama dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan bahwasanya ayat inna syirka la dzulmun adzim itu sudah turun lebih dahulu, dan itu dibaca oleh para sahabat. Innama huwa syirk, yang dimaksud adalah kesyirikan dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini semoga bisa dipahami. Terusnya, fabayyana lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna dzulman nafsi alladhi yamna'ul amna wal hidayah huwa syirku billahi rabbil alamin. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang dimaksud mendolimi diri, yang itu akan menghalangi mendapatkan rasa aman dan petunjuk, ya, yang dimaksud mendolimi diri adalah asyirku billahi rabbil alamin, syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kesimpulannya, ya. Yang akan menghalangi kita untuk bisa mendapatkan rasa aman di akhirat dan petunjuk di dunia dan di akhirat, yaitu kesyirikan. Kemudian fal mu'minu idza salima minasyirkil akbar wa syirkil asghar fahidayatuhu tamah wa amnuhu tam biidnillahi rabbil alamin. Maka seorang mukmin ketika dia selamat dari syirik akbar, syirik besar, wasyirkil asghar, dan juga syirik kecil, fahidayatuhu tamah, maka petunjuk yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat sempurna. Wa amnuhu tam, dan juga rasa amannya dia juga sempurna. Biidnillahi rabbil alamin, dengan izin Allah Rabbul Alamin. Kalau dia selamat dari syirik akbar dan asghar. Karena memang kalau kita baca ayat yang menerangkan tentang syirik, yang syirik itu tidak akan diampuni. Kan ayatnya mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kan ya. Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, ay isyrakan bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, syirik di sini ini syirik besar, ya, atau besar dan kecil. Karena kalimatnya kalau isyrakan bihi, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi, ini an dan fi'il mudhari' berarti an masdariyah. Kalau takwilnya masdar, sedikit belajar bahasa Arab ya. Isyrakan bihi, dan di sini isyrakan lafadznya nakirah, dan nakirah ba'da nafi, karena la yaghfiru yufidul umum. Berarti innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, berarti syirik umum.
mau syirik besar, syirik kecil tidak akan diampuni. Ini pendapat sebagian ulama. Berarti syirik kecil pun tidak akan diampuni. Kalau lafaz takwil masdar tadi adalah isyrakan bihi, yaitu dia nakirah, berarti dosa syirik kecil nggak akan diampuni. Tetapi para ulama yang lain beristimbat dari dalil-dalil yang lain pula, bahwa kalau dosa syirik kecil itu termasuk yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya semoga kita tidak terjerumus kepada kelompok Murji'ah. Intinya kita harus punya rasa takut ya kepada syirik kecil ya, sekalipun ini syirik kecil, karena syirik kecil juga lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar. Artinya kita itu berusaha selamat dari syirik besar iya, dan juga syirik kecil. Itu yang akan menjadikan hidayah yang kita dapatkan di dunia ini sempurna, dan rasa aman nanti di akhirat juga sempurna. Kemudian terusnya, wala takunu hadhil hidayah tamah wala yakunu hadzal amnu taman illa bitarki ma harramallah wa fa'lu wa fi'li ma amarallah. Dan hidayah ini tidak akan sempurna, demikian pula rasa aman ini tidak akan sempurna kecuali juga meninggalkan apa yang Allah haramkan serta melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa hadhihi mukammilatut tauhid, dan ini adalah perkara-perkara yang bisa menyempurnakan tauhid, allati la budda minha, yang harus ada. Wala yatimu imanul abdi illa biha, dan tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengannya. Berarti di sini ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lain selain syirik, dan ini yang kita inginkan, semoga karena itu masuk kepada kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ini yang dimaksud oleh mu'alif adalah hidayah yang sempurna di dunia ini, dan juga rasa aman yang sempurna di akhirat, dan juga mungkin bisa dikatakan di dunia pula, karena nanti akan dicontohkan, tapi masih jauh permasalahan ini. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk di dunia ini dengan sempurna, betul-betul sempurna, kalau orang itu meninggalkan kesyirikan, kemudian juga membersihkan kesyirikan, membersihkan tauhidnya bukan cuma dari kesyirikan, tapi juga dari kemaksiatan. Karena ini termasuk min adrani asyirk, termasuk kotoran-kotoran termasuk kotoran-kotoran yang akan mengotori tauhid kita. Adron asyirk wal ma'asi, kotoran syirik dan kemaksiatan. Lalu juga petunjuk yang kita dapatkan semoga juga sempurna nanti di rasa aman yang kita dapatkan di akhirat nanti juga bisa sempurna. Lanjut, menunggu waktu yang ada, atau sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut sampai waktu zuhur. Lanjut, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi bayani dzalik, walakin fi siyaq ayatin min surati Ali Imran. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan ketika beliau menjelaskan hal itu, ketika beliau menjelaskan hal itu, masalah ini, masalah kalau orang masih syirik dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan nanti di akhirat juga tidak aman. Cuma beliau menjelaskan hal ini ya, ketika menafsirkan, menjelaskan konteks ayat yang lain yang ada dalam surat Ali Imran. Fi surati min surati Ali Imran, itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-150 dan 151.
Ibnul Qayyim mengatakan summa akhbara subhanahu annahu maulal mu'minin wa huwa khairun nasirin. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah itu maulal mu'minin. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman, wa huwa khairun nasirin, dan juga sebaik-baik penolong. Ini di surat Ali Imran ayat 150. Yang Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Lalu faman walahu fahuwal mansur, orang yang berwala kepadanya, mencintainya, fahuwal mansur, maka dialah orang yang mendapatkan pertolongan. Ini orang yang berwala kepada Allah, mencintai Allah, tunduk kepadanya, dia yang mendapatkan pertolongan. Summa akhbarahum annahu sayulqi fi qulubi a'daihim ar-ru'b alladhi yamna'uhum minal hujum alaihim wal iqdam ala harbihim. Kemudian Allah juga memberitahukan kepada mereka kaum muslimin bahwa Allah akan menimpakan di dalam hati musuh-musuh mereka ar-ru'ba, rasa takut, ketakutan yang menghalangi mereka dari menyerang kaum muslimin, dari maju untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa mereka itu tidak mau menyerang kaum muslimin? Karena ada dalam diri mereka kesyirikan. Dan ini yang dimaksud dalam hal ini. Jadi muallif mengatakan ini termasuk rasa aman di dunia. Kalau tadi kan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir al-amnu fil akhirah, rasa aman di akhirat. Nah, di dunia dapat enggak? Nah, orang-orang yang beriman itu juga bisa mendapatkan rasa aman, ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Allah timpakan ketakutan dalam diri mereka. Berarti orang yang beriman dia akan merasa aman. Dan ini kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam hal ini, tapi waktunya sudah zuhur, dan ini sekali lagi dirasakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu diberikan pertolongan oleh Allah. Salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada beliau, kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu dengan apa? Musuh itu mereka merasa ketakutan, padahal jarak orang berjalan selama 1 bulan. Jadi ibaratnya begini, Nabi di Madinah, lalu orang-orang yang ada di Syam, yaitu mungkin kerajaan Persia, ya, kerajaan Romawi, mereka itu sudah ketakutan dulu, ya. Mereka sudah ketakutan dulu. Kenapa? Karena Nabi itu orang-orang yang bertauhid, dan musuh-musuh mereka orang-orang yang syirik atau kaum musyrikin. Dan ini salah satu pertolongan. Maka semoga itu juga bisa terwujud dalam diri kita. Kalau kita beriman, bertauhid, musuh-musuh kita itu sudah ketakutan dulu untuk melawan kita. Dan ini yang dijelaskan dalam surat Ali Imran tadi ayat 157, ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tapi ini butuh dijelaskan lebih lanjut, butuh didalami atau butuh direnungi supaya kita memahami ayat ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.